Kinerja segmen usaha. Evaluasi kinerja segmen usaha merupakan hal yang krusial perusahaan karena hasil evaluasi terkait erat dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajer sebagai pemimpin segmen usaha. Kesalahan dalam penilaian kinerja bisa berdampak buruk bukan hanya terhadap moral manajer, tetapi bisa berdampak buruk juga terhadap segmen usaha tersebut, bahkan perusahaan secara keseluruhan. Penilaian yang adil terhadap kinerja segmen usaha dan manajer sangatlah dibutuhkan. Keadilan penilaian kinerja terkait erat dengan teknik evaluasi yang digunakan. Evaluasi kinerja mencakup dua hal, yaitu evaluasi atas segmen usaha dan evaluasi individu yang memimpin segmen usaha tersebut. Kedua hal tersebut harus dibedakan, karena bisa saja kinerja sebuah segmen tidak ada kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh manajer segmen. Manajer dinilai dari segi prestasi mereka dalam mengendalikan kos atau pendapatan atau laba atau investasi yang sudah menjadi wewenangnya. Sementara dari segmen usaha atau divisi, penilaian bisa ditekankan pada keberhasilan atau kegagalan usaha yang dilakukan oleh segmen usaha tersebut, bukan oleh orang atau manajer yang melakukannya. Bisa saja, sebuah segmen usaha atau divisi mengalami keberhasilan yang baik, sementara mungkin manajer divisi tersebut tidak terlalu banyak berkeringat atau keberhasilan divisi yang dipimpinnya. Teknik evaluasi kinerja. Pada umumnya, untuk menilai kinerja sebuah segmen usaha adalah dengan membandingkan antara aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan perlakuan terhadap segmen usaha yang dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban akan menyebabkan perbedaan dalam penekanan pembuatan anggaran dan penilaian kinerja. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat kos, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kos aktual yang terjadi dengan standar kos yang ditetapkan. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat pendapatan, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan penjualan aktual dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Jika sebuah segmen usaha diperlukan sebagai pusat laba, maka yang dibandingkan adalah laba aktual dengan laba target. Untuk pusat investasi, ada berbagai cara yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja segmen usaha, yaitu Return on Investment atau ROI, nilai tambah ekonomi, dan penghasilan residu. Yang pertama, Return on Investment atau ROI. Sebuah pusat investasi harus dipertanggungjawabkan setiap investasi yang dilakukan. Pilihan investasi haruslah investasi yang bisa menambah laba bagi segmen usaha. Untuk mengukur return dari sebuah investasi bisa digunakan rumus ROI sebagai berikut. ROI sama dengan margin dikali asset turnover, sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aset operasi, sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Keterangan ROI adalah tingkat pengendalian dari investasi yang dilakukan. Margin adalah menunjukkan penjualan yang tersedia untuk bunga pajak dan laba. Asset turnover yaitu menunjukkan seberapa produktif aset digunakan untuk menghasilkan penjualan. Kemudian laba operasi adalah laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada aset operasi, yaitu seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Rumus rata-rata, yaitu nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Tabel 6.5 menunjukkan ROI dari dua divisi untuk tahun 2018 dan 2009. Pada tahun 2008,
Kedua divisi memiliki ROI yang sama, yaitu 18%, sedangkan pada tahun 2009, ROI divisi mie instan mengalami peningkatan menjadi 20%. Sebaliknya, ROI divisi kecap turun menjadi 15%. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat margin dan aset turnover kedua divisi tersebut. Perhatikan tabel 6.6 berikut ini. Pada tabel 6.6 terlihat bahwa kedua divisi mengalami penurunan yang sama pada rasio margin, yaitu sebesar 16,67%. Margin bisa turun karena adanya kenaikan biaya-biaya atau penurunan harga akibat tekanan persaingan atau keduanya. Pada divisi mie instan, penurunan margin dapat ditutup oleh kenaikan aset turnover. Beda dengan divisi kecap, selain mengalami penurunan rasio margin, divisi ini juga mengalami penurunan perputaran aset. Hal ini berarti divisi mie instan lebih optimal menggunakan aset divisi. Sementara divisi kecap pada tahun 2009 menjadi kurang optimal dalam menggunakan aset divisi. Setidaknya ada 3 hal kelebihan ROI untuk penilaian kinerja, di samping kemudahan dalam perhitungan rasio tersebut. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut adalah mendorong manajer untuk lebih fokus. Yang pertama, pada hubungan antara fakta penjualan, biaya-biaya, dan investasi. Yang kedua, melakukan efisiensi cost. Yang ketiga, dalam optimalisasi penggunaan aset. Adapun kelemahan ROI sebagai berikut. Yang pertama, ROI bisa mendorong manajer segmen berpandangan sempit hanya pada laba segmen. Yang kedua, manajer bisa terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Yang kedua, penghasilan residu atau residual income. Berbeda dengan ROI yang menggunakan persentase dalam perhitungan, penghasilan residu atau RI menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Adapun rumus penghasilan residu sebagai berikut. RI sama dengan laba operasi dikurangi tutup kurung minimum RR dikali investasi, di mana RI tersebut merupakan penghasilan residu. Laba operasi merupakan laba sebelum bunga dan pajak. Investasi tutup kurung nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Minimum RR merupakan tingkat kembalian minimum. Ilustrasi berikut data dan hasil perhitungan penghasilan residu. Untuk mengkalkulasikan penghasilan residu digunakan tingkat kembalian minimum sebesar 14%, di mana angka 14% tersebut diambil karena ROI kedua divisi berada di atas 14%. Dapat dilihat tabel 6.7. Penggunaan penghasilan residu RI adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong segmen usaha untuk mengambil sebuah kesempatan untuk berinvestasi selama memberikan tambahan pendapatan bagi segmen tersebut. Selama hasil RI positif, manajer akan mengambil kesempatan investasi tersebut. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan penyesuaian tingkat kembalian yang diharapkan untuk resiko yang berbeda. Misalnya, untuk segmen usaha dengan resiko usaha yang lebih tinggi dapat dievaluasi dengan menggunakan tingkat pengembalian minimum yang lebih tinggi. Yang ketiga, perusahaan dapat menetapkan tingkat kembalian yang berbeda untuk tiap aset yang berbeda. Misalnya, untuk aset yang memiliki umur ekonomis panjang dikenakan minimum rate of return yang lebih tinggi. Kekurangan penghasilan residual RI sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dengan menggunakan PR hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar jika digunakan tingkat pengembalian yang rendah. Yang kedua, RI tidak seintuitif ROI. Dan yang ketiga, kesulitan untuk menetapkan tingkat kembalian minimum. 3. Nilai tambahan ekonomis, economic value added. Rumus dari nilai tambah ekonomis sebagai berikut. Nilai tambahan ekonomis sama dengan laba setelah pajak dikurangi rata-rata tertimbang kos modal dikali total modal yang digunakan. Berikut contoh soal perhitungannya. PT El Divo mempunyai 2 buah sumber pendanaan.
yaitu Rp40 juta obligasi jangka panjang dengan tingkat bunga 9%, dan Rp120 juta saham biasa yang dianggap memiliki resiko rata-rata. Jika tarif pajak adalah 40% dan tingkat bunga obligasi retail Indonesia 6%, maka WAAC dapat dihitung sebagai berikut. Ini ada pada tabel 6.8, sumber dana obligasi 40 juta, persentase 0,25, kos setelah pajak 0,09 dikali 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,054. Kos tertimbangnya 0,0135. Sumber dana ekuitas 120 juta, persentase 0,75, kos setelah pajak 0,06 ditambah 0,06 sama dengan 0,120. Kos tertimbangnya yaitu 0,0900. Totalnya 160 juta dan total kos tertimbangnya 0,1035. Jadi WAC perusahaan adalah 10,35%. Jika diketahui jumlah modal yang digunakan sebesar Rp200 juta, maka kos modalnya yaitu Rp200 juta dikali 10,35% sama dengan Rp20.700.000. Jika laba perusahaan setelah pajak sebesar Rp35.800.000, maka nilai tambah ekonomisnya adalah laba setelah pajak Rp35.800.000 dikurangi kos modal Rp20.700.000 sama dengan nilai tambah ekonomisnya yaitu Rp15.100.000. Nilai tambah ekonomis yang positif memiliki arti bahwa PT Delta Depo akan memperoleh laba melebihi atau di atas dari kos modal dari modal yang digunakan. Hal ini sama artinya investasi ini akan menambah kekayaan perusahaan. Balance Scorecard. 1. Pengukuran kinerja tradisional. Sebelumnya telah diuraikan berbagai teknik pengukuran kinerja perusahaan atau segmen usaha. Dari berbagai metode tersebut, penekanan kinerja hanya pada aspek keuangan tanpa melibatkan aspek non-keuangan. Ini adalah model pengukuran kinerja tradisional. Model pengukuran kinerja tradisional ini kemudian dimodifikasi karena tidak cukup akomodatif untuk era informasi ini. Keberhasilan dalam bidang keuangan bukanlah merupakan keberhasilan tunggal. Keberhasilan di keuangan merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak aspek, termasuk aspek non-keuangan. 2. Konsep dasar balance scorecard. Banyak perusahaan yang telah melakukan pengukuran kinerja dengan memasukkan aspek non-finansial. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan hanya untuk umpan balik taktis, tactical feedback, dan operasi jangka pendek. Tujuan dan pengukuran balance scorecard lebih dari sekedar hanya untuk mengukur keuangan dan non-keuangan semata. Pengukuran tersebut diturunkan dari atas ke bawah, top-down proses dengan memperhatikan misi dan strategi dari unit bisnis. Pengukuran merupakan sebuah keseimbangan balance antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham, shareholder, dan pelanggan, serta pengukuran internal yaitu proses bisnis, inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan. 3. Perspektif balance scorecard. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan pengukuran balance scorecard meliputi 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. A. Perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi ekonomi atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya. B. Perspektif pelanggan mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. C. Perspektif proses bisnis internal menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. D. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif ini mengacu pada 3 faktor yang memungkinkan, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai, misalnya dari aspek motivasi, pemberdayaan, dan kesetaraan. 4. Pemetaan strategi. Untuk dapat membuat sebuah sistem pengukuran yang menggambarkan strategi perusahaan, diperlukan sebuah model umum strategi. Balance scorecard menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menggambarkan strategi yang menciptakan nilai. Ada beberapa elemen penting dalam memetakan strategi dalam 4 perspektif, yaitu sebagai berikut.
A. Kinerja keuangan, sebuah indikator yang memberikan definisi akhir dari kesuksesan sebuah organisasi. B. Sukses dengan pelanggan, merupakan target dan sebuah komponen kunci dalam perbaikan kinerja keuangan. C. Proses internal yang menciptakan dan mengantarkan proposisi nilai untuk pelanggan. D. Aset tak berwujud, adalah sumber daya penting dari penciptaan nilai keberlanjutan. Adapun sebagai berikut, contoh pemetaan strategi model sederhana untuk penciptaan nilai organisasi sektor swasta. Berikutnya, contoh pemetaan strategi model sederhana untuk penciptaan nilai organisasi sektor publik dan nirlaba sebagai berikut.